Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Lux Radai. Kali ini gue nggak bikin video tentang mancing guys, karena kita sekarang lagi PSBB nih guys. Mau mancing di mana-mana susah guys, karena sekarang banyak spot yang dilarang kan. Dan kita doakan juga buat Indonesia bisa menghadapi pandemi ini lebih baik lagi, dan juga untuk pandemiknya semoga cepat berakhir. Kita sekarang mau bikin video mengenai bagaimana tips memancing di pinggir laut guys. Ya walaupun gue juga masih newbie, tapi nggak apa-apa ya, kita berbagi tips aja berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Apa aja sih tipsnya? Tonton terus ya videonya sampai habis. Check it out. Yang pertama, kita harus pelajari dulu spotnya guys. Spotnya itu apakah ekstrim atau tidak. Ada banyak faktor yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Misalkan contoh nih, yang pertama, spotnya ekstrim atau enggak. Kalau ekstrimnya ekstrim banget, mendingan jangan guys. Jangan sampai hobi kita itu mengancam keselamatan kita ya kan. Tapi kalau ekstrimnya hanya misalkan tempatnya tuh licin ya kan, teman-teman bisa pakai sepatu ataupun sendal yang nggak licin. Kayak misalkan sendal off-road atau sendal gunung gitu kan, nggak terlalu licin tuh ya. Terus juga teman-teman harus pelajari nih, ini spotnya kira-kira keamanannya gimana. Kalau misalkan rawan mah jangan guys. Ada beberapa spot soalnya yang misalkan sepi, terus rawan kejahatan, atau mungkin rawan kehilangan kendaraan bermotor. Nah itu teman-teman harus pelajarin apakah aman atau enggak. Jangan sampai kita mancing nih, pulang-pulang motornya hilang, atau mungkin mancing totonya ditodong sama orang karena sepi ya kan. Harus cari tahu dulu. Terus juga teman-teman harus lihat nih kira-kira warungnya jauh nggak. Karena teman-teman haus pengen makan ya kan, teman-teman harus lihat dulu nih kira-kira warungnya jauh atau enggak. Kalau misalkan warungnya jauh, siapin tuh namanya makanan, terus minuman, cemilan, rokok ya kan. Jangan sampai nggak ada, ntar mancingnya bengong ya kan, nggak ngapa-ngapain. Juga teman-teman harus pelajari nih spotnya, kira-kira spotnya itu potensialnya buat mancing apa. Misalkan mancing dasaran, atau mungkin bisa casting, atau mungkin dasarannya banyak ini nih, banyak sangkutan. Siapin tuh buat lampung. Nah itu teman-teman harus pelajarin banget tuh. Nah yang terakhir nih, misalkan teman-teman tuh mancing nih karena lagi musim hujan ya, lihat dulu nih tempatnya itu ada spot teduhnya atau enggak. Kalau nggak ada teman-teman ya siapin jas hujan. Jadi kita harus pelajarin banget tuh namanya spot pancing kita tuh kayak gimana, biar kita juga aman, nyaman, senang ya kan. Oke, itu tips yang pertama dari gue ya. Kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua dari gue nih guys, persiapkan set alat pancing. Kenapa set alat pancing? Karena teman-teman itu harus punya alat pancing sama cadangannya. Kenapa harus ada cadangannya? Nanti jangan sampai nih teman-teman mancing, misalkan mancing dasaran, wah timahnya habis, terus nggak bisa mancing lagi deh. Nah itu teman-teman harus perhatikan betul. Jadi misalkan teman-teman mau mancing dasaran, bawa timah yang banyak. Misalkan wah timah mahal nih, teman-teman bisa akalin pakai tuh busi motor. Kalau nggak potongan besi di tukang las atau apa tuh ada. Itu bisa jadi alternatif guys buat mancing dasaran. Biasanya nih ya, yang sering habis saat kita mancing dasaran tuh leader, kail, kili-kili, sama pemberat. Itu kalau nyangkut tuh sering hilang guys, jadi harus dipersiapkan cadangannya. Terus kalau misalkan teman-teman casting, nah itu lure atau minongnya tuh harus punya cadangannya, karena nggak menutup kemungkinan itu bisa nyangkut guys, atau mungkin putus atau hilang saat kita dapat ikan. Jadi harus punya cadangannya. Saat pancing ini harus kita persiapkan betul, jangan sampai teman-teman kehabisan. Karena gue sendiri pernah ngalamin ya, mancing terus stoknya tuh habis pemberatnya, bingung nyarinya, mau minta ke orang gak enak ya kan, mau beli jauh. Jadi itu pengalaman pribadi gue buat pelajaran. Jadi buat teman-teman nih harus perhatikan betul peralatan pancing teman-teman tuh harus punya cadangannya, harus siap betul. Kita lanjut ke tips yang ketiga. Nah ini guys, tips yang ketiga nih, kita pelajarin spotnya udah, siapin set alat pancing sama cadangannya udah. Simpel tapi sering lupa nih, kita harus berdoa. Kita berdoa tuh biar boncos guys. Jadi berdoa itu yang pertama ya buat
keselamatan. Terus juga doa untuk biar gak boncos, buat kesenangan kita, semoga kita mancing itu senang. Nah pokoknya doa apa aja lah, suka-suka teman-teman, yang penting jangan lupa berdoa, karena doa itu sedikit banyak mempengaruhi entah mancing kita, senangnya kita, dan lainnya. Oke, kita lanjut ke tips yang keempat. Tips keempat ini guys, ini mengenai peralatan pendukung. Misalkan pada mendukung itu teman-teman mau mancing nih, dapat ikan yang wah nggak boleh dipegang tangan atau ngeri kayak sembilang, atau mungkin ikan baronang buka pakai kailnya susah nih, buka kail pakai tangannya susah maksudnya. Teman-teman tuh harus sedia tang ya, tang buat entah nyopotin durinya atau mungkin buat buka kailnya. Itu juga bisa berguna buat misalkan teman-teman itu dapat ikan-ikan yang susah dipegang. Terus juga teman-teman harus siapin gunting. Gunting ini penting banget buat teman-teman misalkan bikin rangkaian, terus potong-potonginnya biar rapi, biar enak. Karena kalau dibakar nih kadang-kadang tali itu susah dimasukin ke kail ya kan. Terus misalkan teman-teman pengen gunting baronang nih, pinggirannya digunting biar nyimpannya enak. Itu juga bisa. Jadi teman-teman harus siapin tuh gunting. Nah, ini buat nyimpan ikan ataupun buat nyimpan udang. Teman-teman harus bikin kulbok. Kulbok ini teman-teman bisa buat nyimpan udang api ya, udang putih nggak bisa. Terus bisa juga buat nyimpan ikan. Kalau gue pribadi nih, kulbok biasanya buat nyimpan ikan, udang, sama pinom biar dingin. Jadi ke teman-teman nggak usah yang gede-gede, mungkin 6S atau 12S mungkin bisa. Itu cuman kalau teman-teman nggak punya kulbok nih, kulbok kan mahal ya. Teman-teman bisa akalin pakai korangan. Korangan ini bisa buat nyimpan udang sekaligus ikan. Cuman gue saranin kalau buat nyimpan ikan sih jangan pakai korangan ya. Takutnya nanti ikannya makalin udang teman-teman ya kan, sayang langsung habis tuh udangnya. Jadi teman-teman harus bawa tuh, penting banget buat nyimpan ikan ataupun udang. Terus nih, lagi musim hujan, nggak ada tempat teduh nih kayak yang tips nomor 1. Oh tuh namanya jas hujan tuh. Jas hujan itu teman-teman bisa buat nggak kehujanan, biar handphonenya nggak rusak. Juga bisa diakalin buat handphone atau barang-barang yang takut basah nih. Bawa plastik buat nyimpan handphone. Segala macam dah tuh bisa tuh. Oke guys, untuk yang terakhir tips kelima. Tips kelima ini kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kenapa harus menjaga kebersihan lingkungan? Karena kalau misalkan teman-teman itu jorok, buang sampah sembarangan, itu namanya spot tuh udah nggak karuan guys. Teman-teman mancing nggak nyaman, ikannya juga jadi nggak ada, jadi nggak mau main di situ kalau banyak sampah atau limbah. Ini teman-teman harus penting banget jaga kebersihan. Caranya gimana? Gampang, aja nih, contoh nih, kantong plastik. Nah, ini kantong plastik multifungsi guys, bawa yang banyak kalau bisa. Bisa buat nyimpan ikan, juga buat nyimpan barang-barang teman yang takut basah, atau juga buat tempat sampah. Jadi kalau gue pribadi guys ya, misalkan teman-teman mau minum nih kopi botol atau aqua, kalau habis jangan dilempar, jangan ditinggalin, bawa lagi ke darat guys, atau ke tempat sampah gitu. Karena kalau itu miris banget, kadang-kadang beberapa spot tuh orang mancing buang sampah sembarangan. Kalau masih putung rokok masih oke lah gitu. Cuma kalau misalkan sampah-sampah yang gede kayak botol, plastik, itu usahain jangan. Oke guys, segitu aja tips dari gua. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman pemula semua yang sama kayak gua ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman yang sudah lebih berpengalaman bisa tambahin di kolom komentar untuk informasi atau saran lainnya. Atau mungkin dikritik juga nggak apa-apa guys, gue terima kritik kok. Mungkin segitu dulu video dari gua. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.